Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para salikin rahimakumullah, mari kita melanjutkan ngaji kita pada pagi hari ini dengan kitab Syiarul Asrar yang dikarang menjadi mu'alifnya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Untuk itu mari kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan senantiasa bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Habibullah Syafillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Para jamaah rahimakumullah, kita hari ini memasuki pasal 13 yang menerangkan fi bayanit thaharah, bab yang menerangkan tentang kesucian, yang menerangkan tentang kebersihan jiwa dan kebersihan batin kita. Karena itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbunat tawwabina wa yuhibbun minal mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai kepada orang yang taubat dan sangat mencintai kepada orang-orang yang bersuci. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa nafa bima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsalitsu asyar fi bayanit thaharah. Pasal dan bab ke-13 yang menerangkan tentang bersuci, kebersihan jiwa dan kebersihan jawarih anggota badan kita. Fattoharu ala nau'ain, dan bersuci itu ditandai dalam dua dimensi. Toharatul zahir, toharah bersuci dari sisi lahir, wa toharul batin, dan toharah dari sisi batin. Fatahadul zahir tahsulu bima isyari'ah, sedangkan toharoh al-zahir yang bersifat zahiriyah tahsulu hanya bisa dihasilkan bima isyari'ah, dengan air syariat. Artinya kalau kita wudu, air kita tuangkan di dalam wajah kita, tangan dan seterusnya, itu adalah pengertian syariat. Apa itu syariat? Seperti yang kita biasa lakukan, bahwa syariat adalah amal jawarih, amal yang bersifat anggota tubuh kita, yang bersifat anggota badan kita, yang bersifat jismani. Wa taharul batin, sedangkan toharoh dari sisi batin, bersuci dari batin, tahsulu bima ittaubat, maka dia hanya bisa dilahirkan dengan air
Pengertian air itu adalah yang bisa membersihkan, bukan dalam air dalam arti fisik. Orang Jawa nyebut banyu ya. Ya. Kalau orang Jawa lagi toyo ya, air ya, moya ya. At-taubat dengan air tobat. Kalau urusan batin, wat talqin, dan itu semua dilakukan dengan proses talqin dan baiat, yaitu proses penyucian jiwa kita yang ditujukan pada Allah, membersihkan jiwa dan membeningkan mata hati kita. Talqin ya, itu kita harus lakukan apa? Kita lakukan kalau kita memang ingin membersihkan jiwa kita. Wa tasfiyah, dan selalu membersihkan kolbu kita, tasfiyatul kolbu wa tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa kita dan membeningkan mata hati kita. Wa sulukit thariqah, dan mengikuti suluk dan mengikuti berthariqah. Ini kalau kita ingin mensucikan jiwa kita, hati kita, dan ini disebut dengan toharatul batin. Toharoh bersifat batin. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, fa idzan taqadha wudhu'us syariah, bila wudhu syariat batal karena bi khurujin najis, keluarnya najis. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita pipis, kita BAB, itu kan najis ya, maka itu atau buang angin itu juga najis, dan itu yajibu, maka orang seperti ini diwajibkan tajdidul wudhu, memperbarui wudhu. Jadi kalau fisik kita ingin suci adalah dengan wudhu. Wudhu ada hubungannya dengan batin. Karena itu mengapa wudhu kok mencerminkan batin kita, kama qala Rasulullah SAW, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa beliau yang sampaikan? Man jaddadal wudhu'a jaddadallahu imanuhu. Man jaddadal wudhu, siapa saja yang memperbarui wudhu, jaddadallahu imanuhu, maka Allah akan memperbarui imannya. Jadi mengapa kita diminta untuk menjaga mudawwamah di dalam wudhu? Kita jaga sebaik dan sekuat tenaga agar wudhu itu menjadi bagian dari fisik kita. Kalau kita batal, ya maka jaddadal wudhu, kita memperbarui wudhu, karena wudhu itu ada impactnya terhadap ruhani, karena Allah jaddadul imanuhu, karena Allah akan memperbarui dari iman kita. Wa kama qala Rasulullah SAW, dan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al wudhu'u 'alal wudhu' nurun 'alan nur. Wudhu diteruskan, wudhu dijaga, wudhu itu adalah nur, cahaya di atas cahaya. Karena itu mengapa orang kalau menjaga wudhu auranya itu muncul, inner beauty, inner handsome, keluar aura kecantikannya dari dalam dan juga kegantengannya dari dalam. Itu bukan berarti wajahnya putih, tidak. Ada yang kulit hitam tapi senyumnya indah. Karena apa? Mereka adalah an-nur ala nur bil wudu, tajdidul wudu. Dia menjaga wudunya itu, sehingga dengan demikian dia mencerminkan cahaya fil qalbi, nurul qalbi, wa nurul wajhi, wa nurul jawarih, seluruh tubuh kita. Bapak Ibu sekalian saya hormati, itu dua hadis dari Rasulullah. Fa idzan taqadul wudhu'ul batin,
Jika wudu batin itu batal, ya wudu batil tadi kan wudu batin tadi kan wudu zahir, al batin wudu al batin batal bil af'alidz dzamimah, karena apa? Karena kita melakukan akhlak yang madmumah, yang hina. Apa itu yang menjadikan kolbun kita menjadi tidak bersih, tidak suci? Itu adalah azimah wal akhlaqur radiyah, dan akhlaknya yang sangat rendah. Ya, akhlaknya mungkin akhlak seperti makhluk binatang. Itu kal kibir. Kal kibir itu kan kalau binatang kan gitu kan, kalau yang besar merasa kuat. Wal hikdi, dan dia adalah orang yang dendam. Wal hasad, hasud, ujub, bangga diri, ghibah, melakukan penghibahan, wal kadzib, bohong, wal khianat, dan dia khianat. Maka saat itulah batin kita batal, kesucian kita menjadi batal karena kita melakukan penyakit-penyakit hati tadi, yakni misla khiyanatul ain wal jaidin wal rijlain wal udhunain. Semua yang ada di dalam khianatnya itu adalah khianat mata, tangan, rijlain, dan hidung. Itu kita bisa melakukan kesalahan, dan itu juga bisa menjadikan kita batal batiniah kita. Bukan batal dari sisi zahiriyah, tapi batal secara batiniah. Kama qala Rasulullah SAW, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, al-aina tazniyani wal udhuna tazniyani. Mata itu bisa zina, dan hidung, telinga juga bisa zina. Artinya zina mata, zina hidung, ya. Batas itu wudul batin. Maka caranya untuk membersihkan wudhu batin kita adalah biwudhu'i bi ikhlasit taubat. Harus memperbarui dengan tobatnya secara ikhlas. Ya, karena setiap hari kita kan ada dosa. Karena itu sebaiknya tiap malam kita juga melakukan sholat taubatan nasuha. Walaupun kita tidak sengaja, tetap harus sholat taubat. An hadhil mufsidat, maka dengan demikian dari semua yang bisa mufsidat, yang menghancurkan dari dosa-dosa tersebut. Fajadidul inabah, caranya apa? Tasdidul inabah, perbaharui tobat kita, inabah kita, kembalinya kita kepada Allah. Wan nadam, dan kita menadam, kita menyesal, nangis, wal baqo, nangis terhadap dosa-dosa masa lalu kita. Wal istighfar, memperbanyak istighfar, bil istighali biqam'iha minal batin, dan itu selanjutnya kita sibuk menghancurkan penyakit batin kita dari dalam. Jadi kita jaga, Bapak Ibu sekalian, agar kita tidak dalam posisi mengikuti penyakit hati kita. Inilah yang disebut dengan apa? Tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi, membersihkan jiwa kita dan membeningkan mata hati kita. Dari apa? Dari penyakit yang membatalkan wudhu'ul batin, yaitu wudhu batin kita itu batal karena melakukan sesuatu yang dilarang tadi. Para jamaah rahimullah, maka wayam bagilil arif, bagi seorang ahli makrifat, insya Allah panjenengan sedang menuju yang sudah suluk, sudah syariat, sudah tarekat, sudah makrifat, menuju makrifat, insya Allah nanti hakikat. Ayyahfadhu tabatu bi min hadhil afat, maka seharusnya dia
jaga tobatnya dari dosa-dosa tersebut, dijaga sekuat tenaga. Kalaupun ada kesalahan, cepat segera untuk wudhu zahir, untuk membersihkan wudhu batin kita. Fatakunu sholatu tammah, maka dengan demikian seseorang yang menjaga batinnya dan menjaga wudhunya itu, fatakunu, maka keadaannya sholatu tammah, maka sholatnya itu menjadi sempurna. Ya, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang disabdakan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan begini, hadza ma a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Surat Qaf ayat 30. Inilah yang aku janjikan kepadamu, ya, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada likulli awabin, kepada orang yang kembali awab, ya, inabah, kembali pada Allah, kembali membersihkan jiwa dan membeningkan matanya, wa hafidin, dan dia menjaga apa yang ada di dalam jawarih, mata, hidung, telinga, kaki, tangan, jangan sampai melakukan sesuatu yang dilarang. Ya, orang seperti inilah yang dijanjikan oleh Allah. Maka dengan demikian, fa wudhu'udz dzahir wa sholatuhu muaqqatatun. Wudhu dan sholat lahir memiliki waktu tertentu. Bapak Ibu sekalian, berapa kali? Minimal 5 kali kan sehari. Terbatas mensucikan dzahir dan sholat kita, sholat fisik kita itu terbatas waktunya. Wa wudhu'ul batin wa sholatuhu mu'abbadatun. Sedangkan wudhu batin wa sholatuhu, dan sholat secara tarikah, secara ruhani, mu'abbadatun, itu adalah tidak terbatas dan dia sifatnya selamanya. Fi jami' umruhi, selama dia masih punya umur, wa nafsihi wa nafasihi, dan nafasnya masih bergema, maka kita diminta untuk membersihkan jiwa, artinya wudhu ruhani, wudhu batin kita, dan sholatnya sholat batin, bukan hanya sholat jawarih, anggota badan kita. Fi kulli yaumin, di dalam keseharian kita, wa lailatin, dan terus siang dan malam kita, muttasilatan, bersambung menjadi satu tanpa putus, kita membersihkan jiwa kita dengan 2 yang kita lakukan, yaitu wudhu batin dan wudhu zahir. Implikasinya keimanan kita. Bapak Ibu sekalian, disambung di pasal 14. Al-faslu ar-rabi' asar, bab yang ke-14, fi bayani sholatus syariah wa tariqah. Nah, ini mulai bertanya Bapak Ibu sekalian, apa bedanya sholat syariat dan sholat tariqah? Mari kita bahas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka kita bahas, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulumiyya fid darain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammas sholatus syariah faqad ulimat bi qouli ta'ala khafidhu ala sholawat was sholawatil wusta. Allah berfirman, khafidhu ala sholat, jagalah sholat-sholatmu. Ya, secara umum 5 kali itu kan, dalam sehari semalam. Wa sholawatil wusta, dan sholat wusta.
Banyak orang bertanya, sholat wusta itu apa? Nah, mari kita bahas. Wal muradi min sholatis syariah arkanu jawarih dhahirah. Bapak sekalian, mari kita lanjutkan. Ada yang ada yang masuk tadi, merubah tampilan. Wal muradu minas sholati syariah, dan yang disebut dengan sholat syariat itu arkan, ada rukun-rukunnya, wal jawarih, ada gerakan-gerakannya, dhahirah, zahir kita, ya, bi harakati, dengan gerakan-gerakan kita, jismaniyah, yang ada di dalam jisim badan kita. Apa? Minal qiyam, berdiri, mulai takbiratul ihram, ya, wal qiraah, dan membaca bacaan-bacaannya, mulai dari takbiratul ihram, terus iftitah, ya, Fatihah itu yang wajib, ya. Wal ruku, ada rukut, was sujud, ada sujud, wal qu'udi was sauti wal alfad. Dia adalah ada yang pakai suara dan pakai lafal. Itu sholatnya sholat syariat. Apakah itu harus dilakukan? Iya, dilakukan. Tapi sifatnya jawarih. Walidzalika ja'al fadlu jami'u, yakni qala ta'ala hafidhu ala sholawat. Yang utama adalah menggabungkannya antara sholat batin dan sholat zahir, jawari. Sholat yang bersifat syariat dan sholat yang bersifat tarekat. Itu Bapak sekalian. Karena itu Allah berfirman, hafidhu ala sholawat. Maka engkau jagalah sholat-sholatmu. Kalau jaga kira-kira cukup seminggu sekali kah sholat Jumat saja? Cukup sholat Idul Fitri dan Idul Adha saja? Kan tidak. Hafidhu, maka bahasanya adalah jaga. Artinya harus mudawamah. Sholat syariat itu tidak boleh ditinggalkan. Nah, fa'ammas sholatu thariqah, ada wa ammas sholat thariqah, adapun sholat thariqat, fahiya sholatul qalbu. Sholatnya adalah sholat kolbun, sholat hati, sholat fuada, ruhaniyah, basyirah, mata hati kita harus hadir. Itu kalau kita sholat thariqah. Wa ya mu'abbadatun, sholatnya thariqah adalah tidak mengenal waktu, karena kita ta'aluk dan kita selalu berhubungan dengan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, itu di sini artinya Allah bersama kita dimanapun kita berada, itu di sini. Wa nahnu aqrabu min hablil warid, Allah dekat dengan kita sedekat urat nadi kita yang ada di leher sejengkal ini. Maksudnya di sini Bapak Ibu sekalian. Ini adalah maksud dari sholat apa? Sholat tarekat. Karena kita tidak putus dengan Allah. Ya, faqad ulimat, maka diketahui dasar-dasarnya bihadil ayat, dan dasar mengapa kita harus sholat sholat tarekat itu. Dalilnya apa? Wassolawatil wusta, sholatlah kamu sholat wusta. Wusta itu apa? Pertengahan, kan? Orang bertanya, sholat wusta itu apa? Sholat apakah di tengah malam atau sholat di tengah siang hari? Nah, pengertiannya begitu. Pengertiannya tidak begitu. Pengertian adalah wal muradil minas sholatul wusta sholatul qalbi. Pengertian dari sholat wusta itu adalah sholat qalbi.
Dan sholat kolbi itu adalah sholatnya orang tarekat, yang dia jaga setiap saat di dalam sholat-sholatnya itu. Bapak sekalian, orang kan seringkali bertanya ya, apa ya sholat wusta itu? Sholat wusta itu apa? Nah, padahal itu perintah Al-Quran. Pengertiannya sholat wusta itu ya sholat batin, sholat tarekat yang tidak ada batasnya waktu kita, karena setiap saat, waktu, halin, saatin, apalagi makanin, setiap tempat kita selalu sholat. Itu bagi orang yang thariqah. Nah, mengapa disebut sholat al-wusta itu adalah sholat kolbun? Li'annal qalbu khuliqa fi wasatil jasad, karena sholatnya karena kolbun itu adalah terletak di wusitil jasad, ada di tengah-tengah batin kita, ya kan, di tengah-tengah tubuh kita, bainal yamin wasimal, antara kanan dan kiri kita, wa bainal ulwi wasufli, antara bawah dan atas, wa bainas sa'adah wasyaqawah, antara hati senang dan hati susah. Itu sholat wusta dan itu kolbun. Dan kolbun itu persis ada di tengah, mulai kepala sampai kaki, mulai tangan kanan kanan kiri, mulai dari atas bawah, ya, semua ada di kolbun. Itu adalah adanya di dada sebelah kiri, rongga turun 2 jari miring ke kiri. Nah, itu kolbun. Karena itu zikirnya apa Bapak sekalian? Zikirnya adalah latifatul kolbi. Yang sehari berapa itu? 11.000 bagi yang sudah berthariqah. Ini penting untuk kita jaga dan kita lakukan. Nah, mengapa bainas sa'adah wa syaqawah? Karena memang manusia itu tidak selamanya bahagia dan tidak selamanya sedih. Orang bisa bahagia karena pernah sedih. Kalau bahagia terus, dia tidak bahagia. Dia bisa merasakan bahagia karena pernah sedih. Nah, karena itulah kolbun itu tempatnya rasa, tempatnya yang bisa bergetar di dalam jiwa kita. Jadi antara syaqawah dan antara sa'adah. Kalau sedih, kita jangan putus asa. Kalau bahagia, jangan lupa kepada Allah. Tapi seringkali manusia adalah kalau sudah bahagia lupa kepada Allah. Nah, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Rasulullah bersabda, inna qulubu baina adami baina asbu'aini min asba'ir rahman. Sesungguhnya kalbu-kalbu manusia ada di antara 2 jari ar-Rahman. Apa arti 2 jari? Yuqallibu kaifa biyasha. Karena Allah itu bisa membolak-balikkan dan bisa menentukan setiap saat. Wal muradu minal usbu'ina sifatil qahr wal latif. Manusia itu juga bisa berubah-ubah sifatnya, kadangkala al-qahar, keras, disakiti keras. Walutfi, karena kita banyak berzikir artinya lembut. Antara keras dan lembut bisa berubah-ubah. Sehalus siapapun manusia pasti ada kerasnya. Tapi sekeras-keras manusia pun di hatinya ada kelembutan. Itulah manusia. Baina sa'adah wasyaqawah, itu saling silih berganti. Fabihadhihi ayat al-hadis yu'allimu anna sholata sholatul qalbi. Dari ayat dan hadis ini diketahui sholat yang pokok adalah sholat kolbun. Nah, pengertian sholat kolbun itu bukan berarti meninggalkan sholat syariat ya. Tidak meninggalkan sholat zahir. Tetapi harus tetap dijaga dua-duanya. Sholat zahirnya, sholat jawarihnya dijaga, dan juga sholat-sholat tarikatnya, sholat-sholat ruhaninya itu dijaga. Fa idza khafa an sholatihi, maka
Kalau orang itu meninggalkan sholat batin tadi, rusaklah sholat, fasadat sholatuhu wa sholawul jawarih, maka rusaklah sholat yang ada di dalam kolbunya dan sholat yang ada di jawarih, dari dua-duanya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ya Allah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata illa bi khudil qalbi, tidak ada namanya sholat tanpa hadirnya kolbun. Kalau sholatnya ngeramjang ngalor ngidul, tidak tahu tertuju kepada siapa, artinya tidak kepada Allah, tapi kepada pekerjaan, kepada teman, kepada atasannya, itulah sholata, itu bukan sholat. Karena sholat tiada lain adalah munajat, dan kita adalah mi'rotnya orang mukmin itu adalah sholat, dan ini adalah menjadi sesuatu yang bisa menyambungkan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Li'annal musalli yunaji rabbah, karena sesungguhnya orang yang sholat yunaji itu sedang bermunajat, sedang bersimpuh, sedang bertawajuh rabbahu, kepada Allah, kepada Tuhannya. Wa mahallu munajatul lil qalbi, ya, maka dengan demikian sedangkan tempatnya munajat adalah dil qalbun. Orang munajat itu fisik atau hati? Hati. Karena itu kalau kita sholat ya hatinya harus khudur, karena kita sedang bermunajat pada Allah. Li'annal qalbu aslul baqiyun tabi'un lahu, karena inti kolbun itu adalah anggota badan yang lainnya akan mengikuti. Kalau hatinya bagus, baguslah. Kalau sholat kita tidak khudur, maka semuanya insya Allah diterima oleh Allah. Tapi kalau kita tidak khudur, ya belum tentu diterima. Tapi tetap harus sholat, sahnya sholat. Jadi sholat itu harus dikepadukan antara sholat syariat dan sholat tarekat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ala anna fil jasadi mudghatan idza saluhal jasad kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu, ala wa hiya qalbun. Sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Ini pengertian daging bukan daging seonggok liver ya, bukan. Itu pengertiannya alub itu, kalau itu luarannya ya. Ya. Bila ia baik, sekujur badannya akan ikut baik, dan bila ia rusak fasadat, maka fasajat jasadu kulluh, maka tubuhnya juga akan hancur, rusak. Ala wa hiya qalbun, ingatlah itu semua namanya kolbun. Membersihkan kolbun berarti kita sedang melakukan sholat tarekat. Tapi prosesnya harus diawali dengan sholat syariat, jawarih kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, satu baris lagi ya. Wa amma sholatu syariah mu'aqqatatun fi kulli yaumin wailatin khamsan marah. Kalau sholat syariat itu dilakukan waktu tertentu, fi kulli yaumin wailatin khamsah, setiap sehari semalam 5 kali. Wa sunnatu ayyusalli hadhi sholati fil masajid bil jamaah, sunnahnya dikerjakan di masjid secara berjamaah, mutawajihan ila Ka'bah, kita tertuju kepada kiblat Ka'bah, wa tabi'an bil imami, dan tabiat kita adalah mengikuti imam, ya, bili ria'in wala sum'ah, tanpa riak dan tanpa sum'ah. Pokoknya ikuti imam, kita sudah sholat jamaah. Nah, itu adalah sholat syariat. Nah, sekarang kita satu lagi. Wa amma sholat tariqah faya mu'ayyadu fi umruhi. Adapun sholat tarikat selamanya fi mu'ayyabatun, itu selamanya abadi, fi umruhi, di dalam umurnya.
Wa masjiduha qalbun, masjidnya orang sholat tarekat adalah kolbunnya, hatinya, fuadanya, ya. Wa jama'atuha istima'u qaulil batin, dan jamaahnya adalah mengumpulkan semua prosesi potensi yang ada di dalam batin ruhani kita, itu kita bersihkan, itu jamaahnya. Itu yang Imam Ghazali mengatakan al-qalbun kal malik, hati itu seperti raja, dia diikuti. Al-jawarih kar ra'iyah, dan jawarih anggota badan kita itu adalah ra'iyah, itu adalah ra'iyah, rakyatnya, ya. Alal istighali, untuk menyibukkan diri, bi asma'it tauhid, yang sibuk dengan menyebut nama Allah. Bapak sekalian yang sudah tarekah, zikirnya apa? Ismudzat kan? Allah, Allah, Allah fi kulli nafsin, dalam setiap nafas kita, ya. Bilisanil batin, dengan lisan batin, tanpa harus diketahui orang banyak. Kita sudah berzikir. Bil kolbi darul anjuman, zikir di dalam kolbun hati kita darul anjuman, meskipun kita sendiri dalam keramaian. Kerja kita zikir. Zikir kita itu sebetulnya sholat batin, sholat tarekat, tapi tidak meninggalkan sholat syariat, tidak meninggalkan sholat jawarih, anggota badan kita. Wal imamu hasauk, dan imamnya dari sholat batin, sholat tarekat itu adalah asauk, rindu, rindu kepada Allah. Fil fuadi, di dalam fuad, hati yang terdalam kita. Wa kiblatuha khadul akhadiyah, dan kiblat kita adalah hadirnya akhadiyah, Allah yang apa? Satu itu apa? Muraqabah. Ada akrobiyah, akhadiyah, ada somat, itu ya, akhadiyah somat, ya. Bapak Ibu sekalian yang sudah suluk pasti sudah tahu ya, apalagi sudah selesai. Wa jamalus somadiyah, dan dia adalah jamalus somadiyah. As-somat kan? Tiada ketergantungan kita kecuali pada Allah, ya. Wa ya kiblatul haqiqah, dan itulah adalah hakikatnya kiblat yang sesempurnanya, ya. Haqiqah wal qalbun waruh mashghulun bihadhi sholati alat dawam, ya. Maka selamanya kalbunya dan ruhnya mashghulani, maka dia tidak boleh lepas bihadhi sholat, dengan sholat ini alat dawam, dan dia dilakukan secara terus menerus. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian, kita mengkaji yang insya Allah ini bisa menambah dua, ya, menajamkan mata hati kita kalau sholat syariat, hingga kita bisa merasakan sholat tarekat. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya, mohon maaf atas kesalahan saya. Kalau benar ini dari Allah melalui kitab ini, kalaupun ada salah, sungguh itu adalah dari saya yang fakir, yang tidak mempunyai pengetahuan apa-apa. Alfu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.